Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel seri Genshoki volume keempat chapter kedua. Di chapter ini bakal diceritain tentang Ryo yang akan bertemu dengan Miharu. Dan Miharu ini adalah teman masa kecil dari Haruto. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini, Ryo sedang mengikuti jejak kaki yang telah dia temukan. Dan tidak lama, jejak kaki itu pun mengarah ke sebuah kereta kuda. Dan ternyata kereta kuda itu adalah sebuah kereta yang digunakan untuk mengangkut para budak. Dan saat Ryo mendarat ke tanah, tiba-tiba salah satu dari penjaga kereta itu melihat Ryo. Dan penjaga itu langsung memberitahu teman-temannya jika ada seseorang yang telah mendekat ke arah mereka. Dan semua penjaga pun akhirnya langsung bersiaga. Lalu salah satu dari penjaga itu bertanya kepada Ryo, apa tujuan Ryo menemui mereka? Dan Ryo lalu menjawab bahwa dia sedang mencari beberapa orang. Tetapi penjaga itu dengan sombong bilang kepada Ryo bahwa namanya adalah Hans dan dia adalah seorang komandan pasukan. Lalu Hans bertanya kepada Ryo, apakah Ryo ini adalah seorang penjahat? Karena Ryo terlihat seperti penjahat. Tetapi Ryo lalu bilang kepada Hans bahwa dia ini hanya mencari 3 orang yang jejak kakinya mengarah ke kereta mereka. Dan kemungkinan 3 orang itu telah diculik. Komandan Hans yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan dia bertanya kepada Ryo, apakah Ryo telah menuduh mereka telah menculik 3 orang itu? Tetapi Ryo langsung menjawab. Ryo bilang kepada Hans bahwa dia tidak menuduh. Dan jika Hans dan pasukannya tidak merasa melakukannya, maka mereka tidak perlu mempermasalahkannya. Lalu setelah itu, Ryo pun lalu melihat isi dalam kereta itu. Dan Ryo melihat bahwa di dalam kereta itu ada banyak sekali budak. Tetapi Komandan Hans langsung memarahi Ryo. Dan dia langsung melarang Ryo untuk melihat-lihat ke dalam kereta kuda mereka. Tapi tiba-tiba ada suara seorang gadis muda yang berteriak kepada Ryo. Dan gadis itu meminta tolong kepada Ryo. Dan untungnya gadis itu menggunakan bahasa Jepang, sehingga para penjaga tidak tahu apa yang dia katakan. Tetapi Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung mengerti. Dan saat Ryo melihat ke arah gadis itu, dia pun langsung mengenali orang itu. Dan ternyata orang itu adalah adiknya Haruto, yaitu Aki. Lalu setelah itu, para penjaga pun langsung menutup kereta kuda milik mereka. Dan mereka langsung memarahi Ryo, karena Ryo sudah membuat keributan. Tetapi Ryo langsung bilang kepada Hans, bahwa salah satu dari budak itu adalah seseorang yang dia kenal. Dan Ryo langsung bertanya kepada Hans, apa yang sudah dilakukan kepada mereka. Tetapi Komandan Hans yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan dia pun langsung memerintahkan semua bawahannya untuk langsung membunuh Ryo. Dan saat mereka menyerang Ryo, ternyata Ryo bisa menghindari semua serangan dari mereka dengan sangat mudah. Dan itu membuat para penjaga menjadi sangat kerepotan. Lalu setelah itu, Ryo pun dengan cepat langsung menuju ke arah Komandan Hans. Dan dalam sekejap, Ryo pun langsung menebas Komandan Hans.
dan itu membuat Hans langsung tewas seketika. Sedangkan para bawahannya yang melihat kejadian itu, mereka pun langsung ketakutan. Lalu Ryo pun langsung memerintahkan mereka untuk segera melepaskan orang-orang yang telah mereka culik. Karena jika tidak, mereka semua akan dibantai. Di sini, Ryo menunjukkan niat membunuh yang sangat pekat. Karena Ryo sebelumnya telah bertekad bahwa dia tidak akan menjadi orang yang naif lagi. Lalu para penjaga langsung melepaskan orang-orang yang telah mereka culik. Bahkan Ryo juga menyuruh mereka untuk segera menyingkirkan mayat Komandan Hans, karena mayat itu sangatlah mengganggu. Dan Ryo juga langsung melemparkan mayat itu ke pinggir jalan. Lalu setelah Aki dan satu temannya dilepaskan, Ryo pun langsung bertanya kepada mereka, apakah mereka baik-baik saja. Dan Aki pun langsung menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Dan di sini Aki tidak menyadari bahwa yang ada di hadapannya ini adalah kakaknya, yaitu Haruto. Karena saat ini Haruto telah menjadi Ryo dan wajahnya sangatlah berbeda. Tetapi semua ingatan Haruto ada di dalam diri Ryo, sehingga Ryo tahu bahwa Aki adalah adik dari Haruto. Lalu setelah itu, Aki pun memberitahu Ryo bahwa masih ada seorang lagi dari mereka yang belum dibebaskan. Dan temannya itu ditahan di gerbong paling depan. Dan Ryo pun dengan cepat langsung menyeret penculik itu dan memintanya untuk membebaskan temannya yang satu lagi. Dan setelah gerobak itu dibuka, ternyata di dalam sana ada banyak sekali budak yang terdiri dari gadis-gadis cantik. Dan mereka semua terlihat sangat cemas. Dan mereka pun langsung menatap ke arah Ryo. Dan ternyata saat Ryo melihat ke arah satu gadis itu, dia pun lalu mengenali gadis itu. Dan gadis itu ternyata adalah Miharu. Dan saat Ryo melihat Miharu, Miharu juga melihat ke arahnya. Dan mereka berdua pun mulai saling menangis. Dan sayangnya mereka tidak tahu alasannya. Dan walaupun ini adalah pertama kalinya bagi Ryo bertemu dengan Miharu, tetapi dia tahu bahwa gadis itu adalah Miharu. Karena Ryo memiliki ingatan dari Haruto di kehidupan sebelumnya. Dan Ryo tahu bahwa Miharu itu adalah teman masa kecil dari Haruto dan juga cinta pertama dari Haruto. Dan setelah itu, Ryo pun langsung bilang kepada Miharu bahwa dia datang untuk menyelamatkannya. Dan Ryo pun akhirnya menjadi semakin yakin jika gadis itu adalah Ayase Miharu. Dan Ryo berpikir kenapa Miharu bisa ada di dalam dunia ini. Tetapi saat Ryo menyadari jika Miharu ada di dekatnya, dia pun menjadi sangat ketakutan. Karena dia saat ini telah menjadi seseorang yang sangat berbeda dengan Haruto yang dulu dia kenal. Karena dia saat ini telah terjerumus di dalam ambisi untuk balas dendam. Dan Ryo tidak mau jika Miharu mengetahui tentang hal ini. Lalu setelah itu, Ryo pun memberitahu Miharu bahwa kedua temannya telah dilepaskan dan mereka menunggunya di belakang kereta. Tapi Miharu lalu bertanya kepada Ryo, bagaimana dengan keadaan gadis-gadis budak yang lainnya? Tetapi Ryo lalu memberitahu Miharu bahwa kemungkinan mereka ini adalah para budak yang legal, yang telah terdaftar sebagai budak. Dan jika dia melepaskan mereka semua, maka dia akan dituduh sebagai seorang penjahat. Miharu yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat kecewa. Setelah itu, Miharu, Aki dan juga Masato, mereka pun kembali bertemu. Dan Ryo pun lalu berpikir bahwa kemungkinan suara itu ingin Ryo bertemu dengan Miharu. Dan setelah itu, Ryo pun langsung mengancam para pedagang budak. Jika dia melakukan penculikan lagi, maka Ryo pasti akan mencari mereka dan langsung membunuh mereka. Lalu setelah itu,
Ryo pun mengajak Miharu, Aki, dan juga Masato untuk pergi ke tempat yang aman. Dan mereka pun langsung mulai berjalan mengikuti Ryo dari belakang. Tetapi selama perjalanan itu, mereka bertiga terlihat sangat ragu-ragu untuk berbicara dengan Ryo. Dan untungnya Miharu adalah orang yang pertama mengajak Ryo berbicara. Miharu bilang kepada Ryo bahwa dia sangat berterima kasih kepada Ryo karena Ryo telah menyelamatkan mereka semua. Tapi Ryo langsung menjawab. Ryo bilang kepada Miharu bahwa hal itu tidak perlu dilakukan karena dia hanya melakukan tugasnya saja. Lalu Miharu langsung mengenalkan dirinya kepada Ryo. Dia bilang kepada Ryo bahwa namanya adalah Ayase Miharu. Dan Ryo yang mendengar itu, dia sebenarnya sudah tahu bahwa dia itu adalah Miharu. Dan Ryo juga langsung mengenalkan dirinya kepada mereka. Tetapi di sini, Ryo tidak menggunakan nama Ryo, karena nama Ryo telah tercantum sebagai seorang penjahat dari kerajaan Beltrum. Dan Ryo bilang kepada Miharu bahwa saat ini dia sedang menggunakan nama samaran, dan namanya adalah Haruto. Dan Miharu yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Aki yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat syok, karena dia mengingat sesuatu tentang nama itu. Dan Aki ingat bahwa nama itu adalah nama kakak kandungnya yang telah pergi meninggalkan dia dan ibunya. Dan Ryo juga mengetahui tentang hal ini. Dan terakhir kali Haruto melihat Aki adalah saat Aki berumur 4 tahun. Lalu setelah itu, Masato pun bertanya kepada Ryo, kenapa Ryo tidak memiliki nama keluarga. Dan Masato ini adalah adik tiri dari Aki dan juga Haruto. Tapi Ryo lalu bilang kepada Masato bahwa dia akan memberitahunya saat mereka sudah sampai di tempat yang aman. Dan tidak lama, akhirnya sampailah mereka ke suatu lapangan yang sangat luas. Dan setelah itu, Ryo pun langsung mengeluarkan rumah portable miliknya yang telah dia dapatkan dari Dominic. Dan dalam sekejap, rumah pun langsung muncul di hadapan mereka berempat. Di sisi lain, Aki, Miharu, dan juga Masato yang melihat kejadian ini, mereka pun menjadi sangat terkejut. Dan mereka hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Tapi Ryo yang melihat ekspresi mereka, dia pun hanya bisa tersenyum. Dan Ryo pun langsung mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah semua orang masuk, Ryo pun langsung mempersilahkan mereka untuk duduk di sofa. Sedangkan Ryo pergi ke dapur untuk menyiapkan beberapa minuman dan juga makanan. Dan setelah itu, mereka bertiga pun langsung minum karena mereka terlihat sangat haus. Bahkan Masato tanpa malu-malu meminta minuman lagi kepada Haruto. Dan setelah itu, Ryo pun lalu bertanya kepada mereka, kenapa mereka bertiga bisa berada di tempat seperti ini. Dan Ryo pun memberitahu mereka bahwa ini adalah wilayah perbatasan antara kerajaan Galarik dan juga kerajaan Centostella. Dan Miharu lalu menjawab. Miharu bilang kepada Ryo bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang daerah ini. Yang hanya dia tahu bahwa mereka saat ini bukan berada di Jepang. Lalu Ryo langsung memberitahu mereka bahwa mereka saat ini sedang berada di dunia lain dan bukan lagi di bumi. Tetapi Aki lalu bertanya kepada Ryo, kenapa Ryo bisa mengerti bahasa Jepang. Dan Ryo pun akhirnya memberitahu mereka bahwa dia dulunya adalah orang Jepang. Mereka bertiga yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Dan Miharu lalu meminta Ryo untuk menjelaskan tentang hal itu. Dan Ryo lalu memberitahu mereka bahwa dia dilahirkan ke dunia ini
dengan membawa semua ingatannya dari dunia yang lama, sehingga dia bisa mengerti bahasa Jepang. Tetapi Masato yang mendengar itu, dia malah terlihat sangat senang. Karena yang dia tahu, jika dia dipindahkan ke dunia lain, maka dia pasti akan diberkati dengan sihir ataupun dengan ilmu pedang yang sangat hebat, seperti di dalam game RPG. Dan akhirnya mereka pun bisa mengerti jika mereka saat ini bukan lagi di bumi. Lalu setelah itu, Ryo pun bertanya kepada mereka, apakah mereka ingin kembali lagi ke bumi? Dan Ryo pun lalu menjelaskan semuanya kepada mereka, bahwa kemungkinan mereka bisa berada di sini karena mereka telah dipindahkan menggunakan sihir ruang dan waktu. Miharu yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Ryo langsung menjelaskan kepada mereka bertiga tentang konsep sihir yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Ryo juga sedikit menunjukkan keterampilan sihir miliknya kepada mereka bertiga. Dan mereka bertiga yang melihat itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Terlebih lagi Masato, dia terlihat sangat antusias. Tetapi Ryo lalu memberitahu mereka, jika mereka ingin kembali ke bumi menggunakan sihir ruang dan waktu, hal itu mustahil dilakukan. Karena di dalam dunia ini, mereka memiliki keterbatasan sihir. Dan dulunya, sihir pernah mengalami kemajuan yang besar. Tetapi sejak terjadi peperangan antara dewa dan dewi, akhirnya banyak ilmu sihir yang telah menghilang. Dan hal itu menyebabkan sihir menjadi sangat terbatas. Dan Ryo sangat yakin bahwa sihir ruang dan waktu yang telah membawa mereka bertiga ke dunia ini adalah sihir yang berasal dari sihir zaman dulu. Tetapi Ryo lalu bilang kepada mereka bahwa ini hanyalah sebuah hipotesis, dan mereka masih harus mencari beberapa informasi yang lain. Jadi Ryo memutuskan untuk tidak membahas tentang masalah ini. Lalu setelah itu, Ryo pun menawarkan kepada mereka bahwa dia akan membantu mereka selama mereka di dunia ini. Dan Ryo akan memberikan makanan dan juga tumpangan untuk tinggal. Dan Ryo juga akan mengajari mereka tentang semua dunia ini. Tetapi Ryo lalu bilang kepada mereka bahwa mereka harus mematuhi sebuah syarat. Dan syarat itu, mereka harus merahasiakan semuanya dari orang lain. Dan mereka pun langsung setuju dengan syarat itu. Lalu setelah itu, Ryo pun langsung mengajak mereka untuk makan malam. Dan mereka pun mulai membagi tugas masing-masing. Ryo dan Miharu akan menyiapkan makan malam. Sedangkan Masato dan Aki, mereka akan pergi mandi duluan. Dan saat Ryo dan Miharu mulai memasak, mereka pun mulai saling mengobrol. Ryo bertanya kepada Miharu, apakah Miharu pintar memasak? Dan Miharu pun lalu menjawab, jika dia sudah banyak belajar dari ibunya. Ryo yang mendengar itu, dia sebenarnya tahu bahwa Miharu mulai belajar memasak saat Miharu berpisah dengan dirinya. Lalu Miharu juga bertanya kepada Ryo, apakah Ryo juga sering memasak? Dan Ryo pun lalu menjawab bahwa dia adalah seorang petualang, dan selama petualangannya, dia sering memasak, dan hal itu adalah hobinya. Dan akhirnya mereka pun mulai memasak dengan sangat harmonis. Bahkan Ryo sendiri, dia merasakan sangat senang lebih dari biasanya saat dia bersama dengan Miharu. Di sisi lainnya, Aki yang saat ini sedang mandi, dia pun lalu membayangkan tentang Haruto. Dia tahu bahwa nama kakaknya dulu adalah Amakawa Haruto. Tetapi, saat Aki memikirkan hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Karena dia sangat membenci kakaknya. Karena dulunya, ayah dan juga kakaknya telah tega meninggalkan dia dan ibunya.
Dan dulunya Aki sangat dekat dengan Haruto. Bahkan Aki juga akrab dengan teman kakaknya yaitu Miharu. Dan Miharu itu adalah tetangga mereka. Jadi, saat Aki masih kecil, dia sering sekali diurus oleh Miharu dan juga oleh Haruto. Sehingga mereka bertiga ini sangat dekat. Bahkan Haruto pernah berjanji kepada dia dan juga Miharu jika dia akan melindungi mereka berdua. Tetapi setelah orang tuanya bercerai, ternyata Haruto dan juga ayahnya pergi meninggalkan mereka. Dan Haruto telah mengingkari janjinya untuk selalu melindunginya dan juga Miharu. Dan sejak saat itu, Aki sangat membenci Haruto. Dan saat ibunya menikah lagi, Aki pun akhirnya memiliki saudara tiri. Dan mereka ini adalah Sendo Takahisa dan juga Sendo Masato. Dan ternyata Satsuki dan juga Takahisa telah ditransfer ke dunia ini bersama dengan mereka. Tapi mereka saat ini sudah terpisah. Sendo Takahisa adalah saudara tiri dari Aki dan juga Haruto. Dan usia Takahisa sama dengan Miharu. Dan saat Takahisa dikenalkan kepada Miharu, Takahisa langsung menyukai Miharu. Dan Takahisa ini adalah pria yang cukup tampan dan juga sangat populer, sehingga Aki dengan mudah menerimanya sebagai kakaknya. Sumeragi Satsuki adalah kakak kelas dari Miharu dan juga Takahashi. Dan dia ini adalah seorang ketua OSIS dari sekolah mereka. Dan dia ini adalah putri dari seorang pengusaha terkenal. Dan Aki sangatlah mengagumi Satsuki. Dan setelah Aki selesai mandi, mereka pun akhirnya langsung pergi untuk makan malam. Dan setelah makan malam selesai, Aki dan Masato langsung pergi tidur terlebih dahulu. Sedangkan Miharu pergi untuk mandi. Dan Ryo saat ini sedang duduk di sofa sambil minum segelas teh. Dan dia berpikir tentang semua yang telah terjadi hari ini. Di sini, Ryo tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Miharu dan juga Aki, yang dulunya sangat dia kenal. Padahal dulunya mereka sudah terpisah begitu lama, dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Lalu setelah itu, Ryo pun menjadi sangat bingung. Ryo bingung apakah dia harus memberitahu mereka yang sebenarnya, bahwa dia ini dulunya adalah Haruto. Dan dulunya Ryo pernah berpikir untuk melupakan masa lalunya, karena dia saat ini sudah menjadi Ryo, sedangkan Haruto sudah mati di dunianya. Tetapi saat Miharu muncul di hadapannya, dia pun menjadi sangat goyah. Bahkan di dalam hatinya, Ryo sangat bahagia saat dia bersama dengan Miharu. Tapi Ryo di sini akhirnya sadar bahwa dia sudah bersumpah untuk tidak menjadi orang yang naif. Sehingga saat ini dia hidup sebagai Ryo yang memiliki ambisi untuk balas dendam. Dan dia ragu apakah dia saat ini masih bisa menjadi Amakawa Haruto yang dulu Miharu kenal. Lalu Ryo pun akhirnya mulai merasakan kebimbangan yang sangat besar. Ryo bingung apakah dia harus memberitahu Miharu jika dia sebenarnya adalah Haruto, dan mengakui cintanya yang lama terpendam. Tetapi di sini Ryo pun menjadi khawatir, karena dia tidak tahu apakah Miharu saat ini sudah memiliki seorang pria yang dia cintai. Dan Ryo pun akhirnya memutuskan untuk merahasiakan hal ini sementara waktu, sambil mengajari mereka tentang dunia ini. Dan dia akan menunda pertemuannya dengan Profesor Celia. Lalu setelah Miharu selesai mandi, akhirnya Miharu langsung duduk di sofa bersama dengan Ryo. Lalu mereka pun mulai mengobrol. Dan setelah itu, Ryo pun lalu mengajak Miharu untuk berbelanja besok pagi, untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan juga pakaian.
karena Ryo melihat bahwa mereka bertiga masih menggunakan seragam sekolah. Bahkan Ryo juga memberikan Miharu beberapa koin emas yang telah dia terima dari pedagang budak sebelumnya, sebagai ganti rugi karena sudah menculik Miharu dan juga yang lain. Dan awalnya Miharu ingin menolak, tapi Ryo lalu menjelaskan semuanya kepada Miharu, bahwa uang ganti rugi itu adalah hak mereka, karena biasanya uang ganti rugi diberikan kepada korban. Miharu yang mendengar itu, dia pun akhirnya mau menerimanya. Dan dia langsung berterima kasih kepada Ryo. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Bye bye.